Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Di video kali ini aku mau bersih-bersih kulkas dulu ya teman-teman. Jadi aku mau food prep lagi. Nah ini sebenarnya food prep aku di 1 minggu yang lalu. Ini aku lagi beberes kulkas. Aku keluarin bahan-bahan yang udah nggak kepake atau habis gitu ya teman-teman. Itu ada rempah-rempah tadi aku jadiin satu sama yang di wadah yang di ziplock itu. Nah itu ada pisang yang udah kering banget, itu udah lama banget mau aku buang aja. Itu ada sisa-sisa cabe, ada bawang daun gitu ya teman-teman. Nah ini aku lap-lap aja kayak gini ya teman-teman. Jadi sesimpel mungkin dilap-lap aja ya pakai tisu yang basah gitu. Nah ini aku lagi unboxing sayuran aku. Jadi ini aku mau food prep untuk 2 minggu. Ini khusus sayurannya aja ya teman-teman, yang 2 minggu. Aku tuh kalau masak nggak selalu masak sayuran gitu ya sebenarnya. Jadi kalau nggak aku selang-seling, pokoknya semutku aja. Kalau aku lagi mood masak sayur atau makan sayur gitu, aku masak sayuran gitu ya teman-teman. Soalnya kalau cuman suami aku sama anak aku aja yang makan, itu nggak bakal habis. Jadi aku akalin untuk diselang-seling aja. Kalau pengen sayuran aku masak sayuran gitu ya teman-teman. Terus besoknya kalau udah nggak pengen makan sayuran, aku masak lauk yang nggak perlu sayuran, udah enak gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau masak sayuran itu dikit-dikit ya teman-teman, nggak selalu yang banyak gitu. Soalnya aku pribadi, aku sendiri itu makannya sehari itu 2 kali itu udah full ya teman-teman. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku tuh males banget makan, tapi untuk anak aku harus ya, kudu dan wajib sehari 3 kali. Bahkan kalau dia mau lebih juga aku seneng gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke food prepnya. Ini aku beli buncis sama wortel. Ini ada sisaan buncis tinggal dikit, masih bagus banget. Aku jadiin satu aja sama yang baru, aku taruh di bagian atas. Aku campur juga ya sama wortelnya ya teman-teman. Jadi aku belinya itu di tukang sayur keliling ya, di depan rumah aku biasanya. Soalnya kalau tiap hari harus belanja sayuran di tukang sayur keliling itu aku nggak bisa, karena anak aku udah mulai sekolah ya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus food prep. Kalau aku nggak food prep itu bakalan kewalahan nantinya kalau mau masak, karena anak aku udah sekolah gitu, aktif ya sekolahnya. Nah itu ada sayuran apa, aku lupa sayuran apa itu tadi yang ijo-ijo. Jadi aku cuma beli 1 bungkus aja gitu ya, itu udah cukup untuk sehari ya teman-teman. Rencananya sih mau aku tumis gitu, dan per aku dubbing ini udah aku tumis dan enak banget teman-teman, apalagi di pedesin gitu. Nah ini aku juga beli sawi putih gitu, aku pisah-pisahin ya teman-teman, sebagian ini biar cukup gitu ya di wadahnya. Aku taruh di ziplock kayak gini. Ini tuh bener-bener awet banget teman-teman. Oh iya, semua sayuran ini nggak aku cuci dulu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau nyimpan sayuran itu jangan dicuci ya, biar awet banget gitu ya teman-teman. Oh iya, jadi ada yang nanya di kolom komentar, pernah pakai pengering sayuran nggak gitu ya, terus hasilnya gimana kayak gitu. Aku dulu pernah ya pakai pengering sayuran yang dari IKEA itu ya teman-teman. Pasti udah banyak yang tahu kalau rajin nontonin video aku dulu pernah food prep per hari gitu, udah aku tentuin menu-menunya gitu ya teman-teman. Jadi aku food prep sayurannya itu aku potong-potong. Nah sebelum aku potong-potong aku cuci dulu gitu ya teman-teman. Enggak ding, aku potong-potong dulu baru aku cuci gitu, dan aku keringin sama pengering sayuran, aku lupa itu namanya apa. Nah itu tuh nggak seawet
aku nyimpen dengan cara kayak gini ya teman-teman. Kalau sayurannya udah dikupas terus dicuci gitu, dipotong-potong, paling lama sih 1 mingguan gitu ya, udah maksimal banget ya teman-teman. Jangan sampai yang lebih dari 1 minggu gitu, itu nggak bakalan awet gitu ya teman-teman, pasti ada aja yang busuk. Nah, saran dari aku kalau mau nyimpen sayuran lebih dari 1 minggu itu usahakan pilih sayuran yang awet gitu ya teman-teman, yang tahan lama, dan jangan dicuci dulu, jangan dikupas dulu, disimpan kering kayak gini ya, disimpan dalam keadaan kering maksudnya. Jadi itu bakalan lebih awet daripada dikupas dulu, dipotong lalu dicuci gitu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang kepengen food prep langsung dikupas terus dicuci gitu, dicoba aja ya teman-teman, untuk 3 harian aja gitu, dicoba kayak apa ya, trial and error gitu loh teman-teman. Aku juga gitu, aku nyoba-nyoba gitu awalnya, jadi kan tahu gitu ya sayuran mana yang lebih awet dan sayuran apa disimpannya lebih awetnya itu kayak gimana, kayak gitu loh teman-teman. Tapi kalau nyimpan sayurannya mau dikupas terus dicuci dulu, itu dengan satu catatan ya teman-teman, harus dialasi sama tisu. Kalau nggak ada tisu, kain atau apa gitu ya, sesuatu apa ya yang kering gitu ya, sama kertas juga boleh ya teman-teman. Tapi aku saranin jangan kertas yang ada tulisannya, jangan koran sih sebenarnya teman-teman, karena kalau koran itu takutnya tulisannya itu luntur ke makanannya gitu ya, itu ketakutan aku sih. Nah, ini lanjut aku beli daun bawang gitu ya teman-teman. Jadi aku belinya itu kalau nggak salah 2000 gitu, ini udah lumayan banyak. Tadi ada sisaan yang dari minggu kemarin gitu, masih awet banget ya teman-teman, dan aku suka banget ya, aku suka banget nyimpen di ziplock kayak gini. Ini tuh apa ya, biasanya aku kalau nyimpen daun bawang itu 3 hari kayak gini ya, 3 hari itu udah busuk teman-teman. Aku simpan di ziplock kayak gitu 1 minggu itu udah masih bagus gitu loh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang tadi masih banyak yang bagus gitu. Lanjut aku beli bayam. Jujur aku jarang banget sekarang ya beli bayam kayak gini. Karena apa? Karena kalau masak itu harus langsung dimakan, dihabisin gitu ya teman-teman, jadi kayak dadakan gitu. Nanti kalau mau makan lagi masak lagi kayak gitu, aku kurang suka sih kayak gitu teman-teman, karena kalau menurut aku, untuk aku pribadi itu menyita waktu banget gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh kerjaan yang lain bisa terbengkalai gitu ya teman-teman, meskipun ini masakannya simpel banget kalau bayam. Nah, itu bayamnya aku taruh di wadah kayak gitu, mau aku masak ya teman-teman. Terus aku juga beli ini cabai besar sama cabai kecil gitu. Aku beli segitu aja dulu, nanti kalau kurang bisa beli lagi di tukang sayur keliling. Nah, ini ada sisaan cabai besar sama cabai kecilnya, masih bagus semua ya teman-teman. Ini aku keringin sama tisu, terus aku campur aja sama yang baru. Ini ada sisa tomat sama jeruk yang minggu kemarin, ini masih bagus banget, masih seger banget. Ini wadahnya aku lap-lap dulu sama tisu, terus aku ganti tisunya sama yang tisu kering gitu ya teman-teman. Aku beli jeruk nipis cuman 2 aja. Nah, itu jeruk yang minggu kemarin, sama tomatnya itu aku jadiin 1 aja kayak gitu. Terus aku juga beli lengkuas sedikit aja kayak gitu, aku butuhnya cuman dikit ya teman-teman, jadi aku beli dikit. Terus ada kelapa, ini kelapa buat serundeng, rencananya aku mau bikin serundeng daging, karena stok daging di kulkas aku tuh banyak banget masih. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, dapat rezeki di hari kurban kayak gitu ya. Terus ini ada tahu juga, aku belinya cuman dikit banget, cuman 2 potong gitu. Ini mau aku simpan, aku rendam sama air minum, itu aku pakai aqua ya teman-teman. Terus aku taburin garam biar lebih awet lagi gitu ya.
Nah, aku juga beli tempe. Ini tempenya satu lonjor aja langsung mau aku potong-potong gitu. Ini mau aku goreng gitu ya, teman-teman. Jadi untuk tempe sama tahunya ini cuman 3 hari di kulkas gitu ya, teman-teman. Soalnya cepat-cepat aku masak gitu. Karena kalau tahu sama tempe, khususnya tempe, kalau tempenya nggak bagus itu lebih cepet banget busuknya gitu ya, teman-teman, meskipun dialasi sama tisu. Jadi aku bener-bener secepat mungkin masak tempe ini. Alhamdulillah ya, teman-teman, food prep sayurannya udah selesai. Jadi segini itu untuk 2 minggu ke depan, dan per aku dubbing ini sayurannya masih ada, bahkan ketambahan dari mertua aku datang. Jadi oleh-olehnya salah satunya itu kalau nggak ikan ya sayuran. Jadi stok sayuran aku masih banyak banget gitu ya, teman-teman. Insya Allah itu cukup untuk 2 minggu lagi ya, 2 minggu ke depan insya Allah. Kalau nggak 10 hari ya 2 mingguan gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku langsung tutup aja, terus aku simpen di kulkas kayak gini. Nah, itu lengkuasnya aku jadiin satu sama rempah-rempah ya, teman-teman. Jadi aku tuh kalau nyimpen sayuran di kulkas itu nggak tentu ya, teman-teman. Jadi aku pas-pasin aja gitu. Kalau pas aku taruh di bagian atas, kalau enggak ya udah aku acak aja naruhnya kayak gitu ya, teman-teman. Enggak yang harus sayuran harus di atas, bumbu-bumbu harus di tengah, enggak ya, teman-teman. Bahkan aku itu sayuran ada yang aku taruh di bagian lacinya gitu ya, soalnya kan aku pakai ziplock gitu nyimpennya. Nah, itu yang pakai ziplock agak tebelan itu aku taruh di tengah-tengah gitu ya, teman-teman. Pokoknya ya dipas-pasin aja gitu, dicukup-cukupin aja, diatur sedemikian rupa gitu ya. Gimana caranya bahan-bahan makanannya itu cukup ya aku simpan di kulkasnya kayak gitu. Tapi nih ya, biasanya kalau aku udah food prep kayak gini dan kulkas udah penuh, nggak ada space lagi, aku nggak bisa nyimpen buah yang udah dikupas kayak gitu ya, teman-teman. Jadi aku tuh kalau beli buah nunggu nunggu kulkasnya itu kosong dulu atau enggak ada space dulu kayak gitu ya, teman-teman. Biasanya anak aku tuh mintanya itu semangka, kalau enggak semangka ya pepaya yang harus disimpan di kulkas kalau udah dikupas ya, teman-teman. Kalau jeruk gitu aku biasanya taruhnya itu di suhu ruang aja. Nah, ini untuk lauk pauknya aku food prepnya itu di lain hari ya. Ini 1 minggu setelah aku food prep sayurannya. Jadi aku jadiin satu aja untuk videonya gitu ya, teman-teman. Itu aku beli ayam sama udang, udah aku kupas udangnya dan ayamnya udah aku fillet gitu. Mau aku bikin chicken egg roll gitu, aku kurang tahu namanya ya, teman-teman. Terus ini ada ikan, ini ikan kembung ya kalau nggak salah, langsung aku bumbuin kayak gitu dan aku simpannya mentah-mentah gitu ya, teman-teman. Biasanya aku kalau nyimpan ikan mau digoreng ya kayak gini, kalau nggak dipindang ya aku marinasi kayak gitu ya, teman-teman. Terus ini ada ayam, ini ayamnya aku potong-potong di yang bagian dadanya, mau aku bikin rica-rica sih rencananya. Terus ini ada daging sapi, ini aku nggak beli ya, teman-teman. Daging sapinya stok di kulkas aku. Terus ini ada lidah, aku kupas-kupas dulu bagian putih-putihnya itu. Ini rencananya mau aku ungkep gitu ya, jadi aku ungkepnya itu pakai bumbu ayam goreng seperti biasanya, enak juga kok, teman-teman. Oh iya, untuk ayamnya itu udah aku ungkep. Terus untuk daging sapinya itu udah aku presto semua sama lidahnya, jadi tinggal diungkep
sama bumbunya gitu ya teman-teman. Terus ini ada pindang, ini aku beli ikannya mentah tapi aku pindang sendiri ya, aku rebus terus aku kasih garam aja kayak gitu. Jadi aku simpannya, aku buang bagian tulangnya aja kayak gitu ya teman-teman, biar langsung bisa dimasak gitu. Terus ini juga ada tetelan, ini tetelan bukan tetelan aja, ini tetelan yang ada apa ya, kayak tulang mudanya gitu, terus ada dagingnya kayak gitu ya teman-teman, jadi dia lebih tebal kayak gitu. Nah ini udah aku presto juga ya teman-teman. Nah sebenarnya aku juga beli sayap ayam gitu 1 kiloan, tapi sayap ayamnya udah aku ungkep duluan ya teman-teman, udah aku goreng duluan. Jadi langsung ada di freezer gitu, masih ada stoknya ya. Terus aku juga beli telur 1 kilo untuk 2 minggu ya teman-teman. Nanti di akhir video bakalan aku tayangin gitu nyimpen telurnya ya, seperti biasa ya teman-teman. Jadi total belanjaan aku untuk 2 minggu ini 192.500 ya teman-teman. Alhamdulillah masih hemat karena aku masih ada stok lauk gitu ya teman-teman, kayak daging sapi kayak gitu-gitu. Itu stok aku masih banyak banget dan alhamdulillah barakallah ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu beli banyak-banyak lauk gitu kalau pas food prep. Nah untuk apa ya, ikan lautnya gitu aku juga ada stoknya karena mertua aku kan datang gitu ya teman-teman, jadi dibawain ikan fresh gitu ya. Tapi untuk daging dan ikan ini aku stok di kulkas aku beberapa aja, yang lainnya aku titipin di kulkas pabriknya tempat apa ya, tempat suami aku kerja kayak gitu ya teman-teman. Saking nggak muatnya kulkas aku, begitu kecilnya kulkas aku ya teman-teman, atau barangnya yang kebanyakan kayak gitu. Oke udah dulu ya curhatnya ini curcol ya teman-teman. Jadi segini dulu ya untuk video food prep aku kali ini. Makasih udah nonton video aku sampai habis. See you on my next video. Wassalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe.